bahwa menyelisih Nabi dan para sahabatnya dalam bagaimana berkeyakinan dalam beragama ini, maka itu masalah. Masalahnya itu bukan cuman masalah dunia, tapi masalah dunia akhirat, dan yang paling mengerikan adalah masuk neraka. Itu masalah besar. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, sabda Nabi ini cocok dengan apa yang sudah Allah katakan dalam surah An-Nisa 115. Di mana dalam surah An-Nisa 115 Allah mengancam siapapun yang menyelisih Nabi dan para sahabatnya, siapapun yang menyelisih Nabi setelah jelas baginya petunjuk bagaimana Nabi dalam berkeyakinan dan dalam beribadah kepada Allah, kemudian tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah yang mereka adalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya iman, maka akan disesatkan di dunia ke arah mana selera kesesatannya dan dimasukkan ke jahanam di akhiratnya ketika enggak tobat sampai matinya. Karena itu umat Islam akhir zaman yang mampir ke neraka itu mayoritasnya karena menyelisih Nabi dan para sahabatnya. Sebabnya itu kesesatan umat Islam di akhir zaman dengan berbagai jenis penyimpangan itu adalah karena menyelisih di bab-bab beragama ini, terutama bab-bab akidah, menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan semakin menyelisihi, semakin mampirnya lama di neraka. Semakin sesuai, semakin sebentar di neraka. Semakin sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya, semakin selamat dari neraka. Maka menjadi hal terpenting di masa banyaknya perselisihan dan perbedaan akidah di akhir zaman adalah bagaimana kita menggali akidah yang benar yang telah diwariskan oleh Nabi dan para sahabat, dan bagaimana ya keyakinan mereka dalam berbagai bab, terutama yang kaitan dengan rukun iman yang 6, berita-berita gaib tentang itu. Yang lebih spesifik lagi, lebih penting lagi adalah menyesuaikan diri dengan Nabi dan para sahabatnya dalam berkeyakinan terhadap Allah Ta'ala, termasuk berkaitan dengan sifat-sifat Dia, termasuk di mana Dia, sehingga ibadah kita terarah kepada zat yang benar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, Allah mengatakan dalam An-Nisa 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapapun yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman yang bersama Rasul, maka nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan dia ke arah mana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan akan kami masukkan orang itu ke dalam jahanam, dan alangkah buruknya jahanam sebagai tempat kembali. Kenapa jalannya orang-orang beriman yang dimaksud dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang beriman di zaman Nabi, yakni para sahabat Muhajirin dan Ansor, karena merekalah yang jelas-jelas dinyatakan menurut penilaian Allah sendiri sebagai al-mu'minuna haqqa, orang beriman yang sebenar-benarnya iman.
yang rekomendasi Allah tersebut dan penilaian Allah tersebut Allah tetapkan dalam kitabnya berlaku sampai hari kiamat. Karena ayat Quran tidak ada yang kedaluarsa. Ya. Berita dari Allah dasarnya adalah ilmu yang pasti, tidak akan meleset. Karena Allah Maha tahu segala apa yang belum terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya, sampai serinci-rincinya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, walau hal yang belum terjadi. Sementara Allah dalam surah Al-Anfal ayat 74 menyatakan orang-orang beriman yang sebenar-benarnya iman adalah para sahabat Rasulullah Muhajirin dan Ansar. Karena itu dalam surah An-Nisa, siapa yang menyelisih jalan tersebut, jalannya orang-orang beriman tersebut akan disesatkan di dunia. Dan kesesatan kalau enggak dimaafkan maka arahnya akan neraka. Karena itu yang menyelisih Nabi dan para sahabatnya itu yang tidak selamat dari neraka. Yang sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya itulah satu-satunya yang selamat dari neraka. Karena itu pula dalam At-Taubah ayat 100 yang diridhoi Allah dan disiapi surga adalah para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 74, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang telah beriman, ketika ayat itu turun, orang-orang yang telah beriman adalah ya, para sahabat Nabi. Dan telah berhijrah, orang yang telah beriman dan telah berhijrah dari Makkah menuju Madinah dan telah berjuang di jalan Allah. Siapa? Muhajirin, para sahabat Nabi Muhajirin. Terus walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang telah menolong mereka, memberi tempat tinggal kepada mereka dan menolong mereka. Siapa? Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah, merekalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya iman. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kalau ada yang mengatakan, kan para sahabat Nabi itu juga manusia, sehingga punya salah juga, punya dosa. Jawabannya ada pada kelanjutan ayat itu, lahum maghfiratun. Untuk mereka ada segala ampunan, yakni untuk segala jenis kesalahan mereka ada ampunan. Karena maghfiratun ditetapkan oleh Allah dalam bentuk nakirah, segala jenis ampunan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia yakni surga. Jamaah sekalian, karena itu kedudukan para sahabat Nabi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat diperhitungkan. Karena itu kelanjutan dari materi kajian kita yang dulu sempat menyinggung tentang Khulafaur Rasyidin, kemudian orang-orang yang dijamin surga dari kalangan sahabat Nabi, Al-Asyrah al-Mubasysyaruna fil Jannah, kita sebutkan 10 orang diantaranya yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis yang dijamin surga. Kemudian juga beberapa sahabat yang lain, termasuk cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, itu dijamin surga. Nah, kemudian juga siapa? Thabit bin Qais termasuk ahli surga. Bahkan juga Bilal termasuk ahli surga. Kemudian siapa lagi? Uqasyah bin Mihsan termasuk salah satu dari 70.000 umat Nabi yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka kita baca pernyataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Madul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad,
yang poin yang ke-86, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum wal kaffu an dzikri masawihim wa ma syajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Termasuk ajaran sunnah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah loyal, yakni mencintai, membela dan mendukung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loyal kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dan membela mereka. Dan juga mencintai mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Dan mendoakan rahmat untuk mereka serta memintakan ampunan buat mereka dan menahan diri dari menyebut keburukan-keburukan mereka dan juga menahan diri dari menyebutkan atau membicarakan tentang perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi dan meyakini keutamaan mereka para sahabat dan mengetahui bahwa mereka itu adalah pendahulu yang saleh, pendahulu yang baik dan pendahulu yang paling berjasa setelah Nabi kita atau Nabi mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, mereka itu pada mengucapkan doa, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ada rasa kedengkian terhadap orang-orang beriman itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Pernyataan beliau ini ya, menunjukkan hak-hak para sahabat Nabi SAW atas umat ini adalah besar, sehingga umat Islam kalau ingin selamat dari siksaan dan ingin mendapatkan ridha Allah, maka harus memenuhi hak-hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menonjol atau yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala untuk kita perhatikan dan kita ikuti, karena yang diridhoi Allah adalah para sahabat Nabi dan alladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, adalah sifat asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang-orang kafir, sehingga kita enggak mau asimilasi ajaran dengan mereka dan enggak mau tolong-menolong dengan mereka dalam urusan agama. Ya. Kita katakan kepada mereka lakum dinukum waliyadin, itu namanya tegas. Dan ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara orang-orang beriman.
Jadi sifat para sahabat diantaranya menonjol itu. Dan hal itu karena al-wala wal baroknya benar-benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang al-wala wal barok, kepada siapa mencintai, membela dan mendukung, kepada siapa membenci, berlepas diri dan menganggap musuh, itu adalah buahnya akidah. Sehingga kedudukannya sangat besar dalam agama ini. Allah mengatakan dalam surah Al-Fatah ayat 29, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di sini juga, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat Nabi, itu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Sehingga dalam bab adab kepada setiap muslim atau akhlak sesama muslim sama mukmin, apalagi sama ahlu tauhid wa sunnah, itu bab yang besar, ya, bab yang besar, tidak boleh diremehkan, dan itu bab manhaj dalam beragama, sehingga tidak boleh diremehkan. Dan orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya enggak bagus, pertanda akidahnya kurang paham. Terutama akhlak sesama ahlu tauhid, sesama orang beriman. Demikian juga orang yang tidak punya kasih sayang. Ini adalah tidak memiliki akhlak yang baik. Maka ruhama'u bainahum yang Allah tonjolkan bagi sifat para sahabat panutan kita dalam bagaimana memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah, ini harus dianggap simah atau tanda yang sangat penting. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki keutamaan yang besar atas umat ini, punya jasa yang sangat besar atas umat ini. Dikatakan oleh Syekhuna Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lis sahabah radhiyallahu anhum fadlun adim ala hadil ummah haitsu qamu bi nusratillah wa rasulih wal jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa hifdzi dinillah bi hifdzi kitabih wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan wa ta'liman hatta ballaghuhul ummata naqiyan tariyan. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum itu ada keutamaan yang besar, jasa yang sangat besar atas umat ini, di mana mereka telah menolong agama Allah, menolong Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dengan menjaga agama Allah dan menghafal kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW, menjaga secara ilmu, menghafal secara ilmu dan secara pengamalan, yakni bagaimana mengamalkannya dan mengajarkan, dan dalam pengajaran hingga mereka menyampaikan agama Allah ini kepada umat dalam keadaan jernih dan segar, yakni seperti
baru yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad athna Allahu alaihim fi kitabihi a'dhama thana. Dan sungguh Allah telah memuji para sahabat Nabi di dalam kitabnya dengan sebesar-besar pujian. Haitsu yaqulu fi suratil Fatah, di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan orang yang bersamanya dan orang-orang yang bersamanya itu tegas terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang sesama mereka. Kau melihat mereka itu ahli rukuk dan ahli sujud, mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Wahama Rasulullah SAW hima karamatihim haitsu yaqul la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Dan Rasulullah SAW pun juga telah menjaga kemuliaan para sahabat beliau, di mana jangan sampai kemuliaan para sahabat beliau itu direndahkan, dicela. Di mana Nabi telah bersabda, jangan kalian mencela para sahabatku, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadum mithla uhudin dhahaba, seandainya demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, seandainya seorang dari kalian berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, maka tidak bisa mencapai pahalanya seorang dari sahabatku yang infak 1 mud atau setengah mud. 1 mud berarti 1/4 ukuran zakat fitri. Kalau setengahnya berarti 1/8 ukuran zakat fitri. Pahala yang dapat oleh sahabat Nabi yang berinfak sebanyak itu, sekecil itu, sesedikit itu, ternyata jauh lebih besar daripada orang setelah para sahabat Nabi infak emas sebesar gunung Uhud, yang kalau itu ditimbang, kira-kira gunung Uhud itu ditimbang berapa juta ton, ya, tidak terbayang, tidak terperkirakan, apalagi emas itu logam berat yang jauh lebih berat daripada batu. Jamaah sekalian, fa huququhum 'alal ummah min a'dhamil huquq, maka hak para sahabat Nabi atas umat ini adalah hak yang sangat besar. Falahum 'alal ummah, sehingga wajib atas umat untuk memenuhi hak mereka itu. Yang pertama adalah mahabbatuhum bil qalbi wa thana'u 'alaihim bil lisani bima astauhu minal ma'rufi wal ihsani. Umat ini harus mencintai para sahabat Nabi dengan hati dan juga memuji mereka dengan lisan, sebab jasa yang mereka curahkan berupa jasa yang baik dan perbuatan baik mereka untuk umat dengan memperjuangkan agama ini dan melestarikan dan mengajarkan pada umat dengan penuh pengorbanan harta. Jadi termasuk haknya para sahabat Nabi yang wajib kita penuhi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, adalah mencintai mereka dengan hati dan memuji mereka dengan lisan sesuai dengan jasa mereka yang mereka curahkan berupa kebaikan-kebaikan yang mereka upayakan. Oh ya, masuk ya. Nah. Kemudian yang kedua, at-tarahum alaihim wal istighfar lahum,
mendoakan rahmat untuk para sahabat dan memohonkan ampunan untuk kesalahan-kesalahan mereka. Ini tahqiqan liqaulihi ta'ala, untuk mewujudkan firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yakni dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, Muhajirin maupun Ansar, mereka pada mengucapkan doa, wahai Tuhan kami, yakni generasi setelah para sahabat Nabi yang baik, itu pada berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman itu. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Santun lagi Maha Penyayang. Sementara orang-orang Syiah diperintahkan untuk memintakan ampunan buat para sahabat Nabi, mereka malah mencela dan tidak henti-hentinya membicarakan dan mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan diperintahkan untuk mendoakan rahmat, malah mereka melaknat. Jadi apa yang dilakukan orang-orang Syiah ini menyelisih kitab Allah dan hadis Nabi SAW yang banyak. Kemudian yang ketiga, al-kafu an masawi'ihim allati in sadarat an ahadi minhum fahiya qalilah bin nisbah lima lahum minal mahasin wal fadail. Hak para sahabat Nabi atas kita, umat Rasulullah SAW, ahlu sunnah, adalah menahan diri, menahan lisan dari membicarakan keburukan yang pernah terjadi dari para sahabat Nabi, yang jika itu terjadi muncul dari seorang dari para sahabat Nabi, itu adalah sangat sedikit dibandingkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka dan keutamaan-keutamaan serta jasa-jasa mereka. Keburukan yang muncul dari mereka itu sedikit dibandingkan kebaikan yang telah mereka curahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan rubbama takunu sadirah an ijtihadin maghfur wa amalin ma'dzur. Kadang-kadang keburukan atau kesalahan itu muncul karena ijtihad yang keliru namun diampuni, atau dari perbuatan yang memang ma'dzur, yakni dimaklumi orang melakukan kesalahan seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi. Karena sabda Nabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Hatta sahabat Nabi yang melakukan kesalahan, jangan dicela karena kesalahannya itu. Dan hal itu karena para sahabat Nabi itu ahli taubat, ahli inabah, sehingga Allah mengampuni mereka. Bahkan Allah berpesan kepada umat setelah mereka, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalannya orang yang telah taubat, inabah, kembali kepadaku. Yakni maksudnya adalah para sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kullu sahabiyyin munib. Setiap sahabat Nabi itu orang yang telah berinabah kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalannya untuk menggapai, mencari ridha Allah Ta'ala. Karena itu tidak boleh kita mencela sahabat Nabi.
Dari situlah Ahlussunnah berprinsip bahwa siapa saja yang mencela-cela para sahabat Nabi, maka dia telah tersesat jalan dan menyimpang dari ajaran prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan masuk kepada golongan yang namanya Rafidah atau Syiah Rafidah. Karena agama Syiah Rafidah, bagian dari ajaran pokok mereka adalah mencela para sahabat Nabi dan melaknat para sahabat Nabi. Dan yang paling parah dari mereka adalah menvonis kafir para sahabat Nabi kecuali 3 selain Ahlul Bait, itu 3, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan hal itu karena orang-orang Syiah Rafidah itu sebenarnya ingin memberangus Quran dan Sunnah, namun karena tidak mampu secara langsung menolak Quran dan Sunnah, maka mereka mencela dan menjatuhkan kehormatan para penukil Quran dan Sunnah dan penyampai Quran dan Sunnah generasi awal Islam, yakni para sahabat Rasulullah SAW. Karena ketika berhasil mereka meyakinkan kepada seseorang bahwa para sahabat Nabi itu telah murtad sepeninggal Nabi, maka apa yang disampaikan oleh orang murtad, apa yang dinukil oleh orang murtad itu tidak bisa diterima. Karena ya, mereka ingin mengatakan bahwa Quran versi Ahlussunnah dan hadis-hadis Nabi versi Ahlussunnah itu tertolak, alias tidak boleh diikuti. Itu kemauan mereka. Dan mereka bahkan sebenarnya ingin menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Namun karena nggak mampu, nggak bisa langsung menjatuhkan nama baik Nabi kita, kehormatan Nabi kita, maka mereka mencela orang-orang dekat Nabi kita, para sahabat Nabi kita, bahkan mencela istri Nabi kita, yakni mencela Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan Ibu Hafsah radhiyallahu anha. Kemauan mereka kalau istri-istri Nabi dan para sahabat Nabi itu sudah berhasil dicela, dihina, dan berhasil di pemahaman sebagian orang yang mereka sesatkan itu berhasil digambarkan sebagai generasi yang hina, maka supaya mereka mengatakan seandainya Rasulullah itu mulia, tentu para sahabatnya adalah orang-orang mulia, tentu memperistri orang mulia. Itu maunya mereka. Karena itu mereka lebih mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan istrinya yakni Fatimah putri Rasulullah SAW dan cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain dibandingkan Rasulullah SAW. Dan ini bukan tuduhan. Ini bukan tuduhan. Ya. Itu banyak, bahkan di ceramah-ceramahnya para ulama Syiah lebih memuliakan dan mengagungkan cucu Nabi daripada Nabi, Ali daripada Nabi, Fatimah daripada Nabi, itu banyak. Ya. Bahkan sebagian sekte Syiah itu menganggap malaikat Jibril telah berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Mestinya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi disimpangkan kepada Muhammad bin Abdullah. Ini kan kurang ajar, ya enggak? Nah, itu biasanya sekte Syiah yang kalau habis sholat, salam dari sholat, tangannya menepuk gini 3 kali di pahanya.
Itu sambil mengucapkan apa? Khanal amin, khanal amin, khanal amin. Malaikat yang terpercaya, yang amanah telah khianat. Malaikat yang terpercaya telah khianat. Malaikat yang amanah telah khianat. Wong amanah kok khianat? Wong khianat itu kebalikan dari amanah. Kan ini kontradiksi sebenarnya. Tapi akal udah tidak main. Ya. Jadi mereka membenci malaikat Jibril atau menuduh malaikat Jibril telah khianat karena menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Adapun hukum mencela para sahabat Nabi, para ulama membaginya menjadi 3. Dikatakan oleh Syekhuna Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabbus sahaba ala thalathati aqsam. Al-awwal ayasubbahum bima yaqtadi kufra aktsarihim aw anna 'ammatahum fasaqu. Fahada kufrun li'annahu takdzibun lillahi wa rasulih bitsana'i 'alaihim wa taraddi 'anhum. Bal man syakka fi kufri mithli hada fa inna kufrahu muta'ayyin. Li'anna madmuna hadhil maqala anna naqalatal kitabi aw sunnah kufar aw fusaq. Yang pertama adalah mencela para sahabat Nabi dengan celaan yang bisa disimpulkan atau dengan celaan yang menetapkan kufurnya mayoritas sahabat. Artinya celaan itu sampai bisa dipahami berarti para sahabat Nabi itu telah dikafirkan, divonis kafir mayoritas, atau keumuman para sahabat dianggap fasik. Maka celaan seperti ini merupakan kekafiran. Kenapa? Karena mencela para sahabat Nabi secara umum, bukan hanya 1-2 sahabat yang dicela, tapi secara umum atau mayoritas dengan celaan yang sampai menvonis mereka kafir atau murtad atau munafik, ya, atau fasik, orang-orang durhaka. Ini celaan begitu berarti mengandung pendustaan kepada Allah dan Rasulnya yang memuji para sahabat Nabi dan yang menyatakan ridhonya, Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, seperti dalam firman-Nya, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang berjanji setia padamu Muhammad di bawah pohon itu. Yang saat itu ada 1.400 sahabat Nabi yang berjanji setia kepada Nabi di Hudaybiyah. Allah menyatakan keridhoannya kepada mereka, dan keridhoan ini, ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Fa'alima ma fi qulubihim, maka sungguh Allah telah mengetahui segala apa yang ada di hatinya mereka, yakni para sahabat Nabi. Fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba, maka Allah pun memberi balasan kepada mereka, memberi pahala kepada mereka berupa ketenangan, ketentraman di hati mereka, dan Allah menghadiahkan kepada mereka kemenangan yang sudah dekat. Dan juga masih ada beberapa ayat termasuk atau ayat 100, Allah menyatakan ridhonya kepada para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar dan pengikut mereka yang baik. Ini berarti didustakan ayat-ayat seperti ini oleh orang yang mencela keumuman para sahabat atau mayoritas para sahabat dengan celaan yang mendudukkan mereka sebagai orang yang kafir atau munafik atau fasik. Bahkan barang siapa yang ragu tentang kufurnya
celaan semacam ini, maka kekufurannya orang yang ragu itu jelas, kata beliau. Karena perkataan tersebut, yakni pendapat yang mengatakan bahwa akidah Syiah yang meyakini murtadnya para sahabat Nabi atau mayoritas sahabat Nabi sepeninggal Nabi misalnya, kalau tidak dianggap kufur, maka pendapat yang tidak menganggap kufurnya keyakinan semacam itu berarti ikut menuduh bahwa penukil Al-Quran atau As-Sunnah adalah orang-orang kafir atau orang-orang fasik, yang beritanya orang fasik itu dalam Islam tidak boleh dipercaya. Berarti ikut menuduh penukil Quran dan Sunnah alias para sahabat itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya nukilannya, sehingga otomatis itu mengandung penolakan juga atas Quran dan Sunnah, alias tidak yakin bahwa Quran dan Sunnah itu mutlak benarnya. Ini yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, ayasubbahum bil-la'ni wa taqbih. Fa fi kufrihi qaulani li ahli al-ilm wa 'ala al-qaul bi annahu la yakfur yajibu ayujallad wa yuhbas hatta yamuta aw yarji'a amma qala. Yakni mencela para sahabat Nabi dengan melaknat mereka dan menjelek-jelekan, ya, tapi tidak sampai menghukumi para sahabat Nabi kafir, murtad, munafik, fasik. Maka dalam kufurnya orang yang mencela seperti itu, ini ada dua pendapat di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama Ahlussunnah. Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan orang itu belum kafir, maka tetap mewajibkan orang seperti itu untuk dicambuk dan dipenjara, ditahan hingga mati, alias di penjara seumur hidup, atau hingga dia mencabut perkataannya, alias hingga dia tobat dari apa yang dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, ayasubbahum bima yaqtihu fi dinihim kal jubni wal bukhli fala yakfuru walakin yu'azzaru bima yarda'uhu an dhalik. Yakni mencela para sahabat Nabi dengan celaan yang tidak sampai menjatuhkan keagamaan para sahabat, ya. Semisal mencelanya sahabat Nabi dengan celaan sebagai penakut atau bakhil, maka celaan seperti ini pelakunya tidaklah menjadi kafir, akan tetapi dihukum dengan hukuman yang menjadikannya jera dari perbuatan mencela itu. Dzakara ma'na dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitab As-Sarimul Maslul, telah menyebutkan makna tiga macam hukum ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, yakni pedang yang terhunus untuk orang yang mencela Rasul. Wa naqala an Ahmad wa nuqila an Ahmad wa naqala an Ahmad, dan beliau Syekhul Islam menukil juga dari Imam Ahmad, yakni Imam Hambali, qaulahu, perkataan Imam Ahmad, la yajuzu li ahadin ayyadhkura syai'an min masawihim wa la yat'an an ahadin minhum bi'aibin aw naqsin faman fa'ala dhalika uddiba fa in taba wa illa jullida fil habsi hatta yamuta aw yarji'a. Kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh bagi seorang pun menyebutkan sesuatu dari keburukan para sahabat Nabi. Tidak boleh pula mencela seorang pun dari para sahabat Nabi dengan celaan cacat, dengan mencacat atau dengan mengatakan
ya, sahabat ini punya kekurangan demikian-demikian. Maka barang siapa melakukan itu maka dihukum dengan hukuman yang mendidik. Jika dia tobat maka diterima. Tapi jika tidak mau tobat maka dicambuk, dipenjara hingga mati atau kembali alias rujuk kembali kepada kebenaran atau kepada sunnah atau tobat dari celaannya tersebut. Ini adalah di antara pembahasan hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat ini. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam pernyataan beliau yang ke-88 dari kitab Lumatul I'tiqad, wa minas sunnati at-taraddi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin al-mutahharatil mubarra'at min kulli su'. Termasuk ajaran sunnah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah mendoakan ridho untuk para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibunya orang beriman yang mereka adalah para wanita yang disucikan dan dibersihkan dari segala keburukan. Yakni setiap kali kita menyebut nama istri Nabi maka kita mengucapkan radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Ya, kalau disebutkan dua berarti radhiyallahu anhuma, kalau tiga atau lebih radhiyallahu anhun, yang artinya semoga Allah meridhoinya, meridhoi mereka. Dan kedudukan istri-istri Nabi adalah ibunya orang-orang beriman. Dan para istri Nabi itu mutahharat, disucikan, mubarra'an, dibersihkan dari segala keburukan. Afdaluhun Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang paling utama dari istri-istri Nabi SAW adalah istri pertama, yakni Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian wa Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq. Dan Ibu Aisyah, wanita yang sangat jujur, putranya wanita yang sangat membenarkan Nabi, putrinya seorang laki-laki terbaik setelah nabinya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, allati barra'aha Allahu fi kitabih, yang Ibu Aisyah ini telah dibersihkan namanya dari tuduhan zina. Dan yang membersihkan nama Ibu Aisyah dari tuduhan zina adalah Allah Tabaraka Ta'ala dalam kitabnya, yakni dalam surah An-Nur, di mana Allah menyebut tuduhan terhadap Ibu Aisyah, pembicaraan yang disebarkan di masa itu berupa berita tuduhan bahwa Ibu Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ini Allah sebut sebagai al-ifk. Al-ifki yakni berita dusta, berita bohong. Yang Ibu Aisyah ini zaujin Nabi SAW, istri Nabi SAW, fit dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat nanti. Faman qadhafaha bima barra'aha Allahu minhu faqad kafara billahil azim. Kata beliau, maka barang siapa yang tetap menuduh Ibu Aisyah dengan tuduhan zina yang Allah Ta'ala telah membersihkan Ibu Aisyah dari tuduhan itu, maka sungguh orang yang tetap menuduh itu telah kafir kepada Allah yang Maha Agung.
telah kufur kepada Al-Quran, telah kufur kepada Allah yang menurunkan firman-Nya, membersihkan nama Ibu Aisyah dari tuduhan dusta tersebut. Sementara orang-orang Syiah Rafidah sampai saat ini masih tetap melaknat Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan tetap menuduh Ibu Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina. Dan itu adalah menjatuhkan nama Nabi kita secara tidak langsung, karena berarti menuduh Nabi memperistri seorang yang telah zina, ya, hingga akhir hayat Nabi, ya. Itu menghinakan Nabi. Bahkan saya mendengar ada seorang tokoh Syiah itu kurang ajar mengartikan Rasulullah itu memanggil Ibu Aisyah kadang-kadang dengan panggilan Humaira. Itu dibilang bahwa Humaira adalah tasghir dari himar, himarah, yakni himar betina. Ini adalah jelas juga menghina Nabi dan menuduh Nabi tidak baik dalam berakhlak kepada istrinya. Padahal Nabi mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Dan istri termasuk keluarga. Humaira artinya yang kemerah-merahan. Jadi Ibu Aisyah itu kulitnya putih, sehingga ketika kena sinar matahari atau ya itu gampang memerah. Nah, itu diartikan Humaira, itu diartikan Humairah, tasghir dari himar. Masa Nabi memanggil istrinya himar, himar kecil? Ini sungguh adalah tuduhan yang keji kepada Nabi sekaligus kepada Ibu Aisyah. Dan dari sini kita tahu bahwa para istri Nabi SAW memiliki hak atas umat ini. Pertama, kita harus meyakini bahwa zaujatun Nabi SAW zaujatu fid dunya wal akhirah wa ummahatul mu'minin. Mereka adalah istri-istri Nabi dunia akhirat, dan mereka para istri Nabi radhiyallahu anhun adalah ibunya orang beriman berdasarkan firman Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah yang paling berhak sebagai wali atas orang-orang beriman daripada orang-orang beriman itu sendiri. Karena itu Nabi boleh menikahkan wanita mana saja di zamannya, ya. Karena Nabi paling berhak menjadi wali. Wa azwajuhu ummatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Karena itu istri Nabi adalah ummahatul mu'minin. Jadi ibu kita itu adalah ibu yang melahirkan kita. Karena Allah mengatakan in ummahatum illallai waladnahum. Tidak ada ibu-ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka. Kemudian yang kedua adalah
para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah ibu kita. Adapun Ibu Kartini itu ya ibunya anaknya Bu Kartini, gitu loh ya. Walahunna minal khurmah wa ta'dim ma yaliku bihin kauzajatin li khatamin nabiyyin. Dan para istri Nabi itu memiliki kehormatan yang harus diakui oleh umat ini. Mereka adalah wanita-wanita terhormat, dan umat ini harus mengakui kedudukan agungnya mereka yang sesuai dengan mereka sebagai istri-istri penutup para nabi, sebagai istri-istri manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bahkan Abdulul Khalqi indallah, sebagai istri-istri dunia akhiratnya makhluk paling utama di sisi Allah. Fahunna min ali baitih, sehingga istri-istri Nabi jelas ahlu bait Nabi. Dan ini sekaligus bantahan atas orang-orang Syiah yang mengeluarkan istri-istri Nabi dari ahlul bait Nabi. Sementara dalam surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 35 jelas-jelas Allah menyebut istri-istri Nabi, memanggil mereka sebagai ahlul bait. Ya. Kemudian mereka adalah tahirat, mutahharat, tayyibat, mutayyabat. Istri-istri Nabi itu para wanita yang suci dan disucikan, karena Allah mengatakan innama yuridullahu liyutahhirakum tathira. Innama yuridullah liyudhiba ankum rissa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menghilangkan dari kalian, wahai ahlul bait, segala yang buruk, segala yang kotor. Dan Allah berkehendak untuk mensucikan kalian dengan benar-benar mensucikan. Dan khitabnya ayat itu dalam surah Al-Ahzab itu adalah kepada istri Nabi, karena diawali ya nisa'an Nabi lasunna ka ahdi minan nisa' ini taqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tuh tidak seperti seorang pun dari wanita umum. Umumnya wanita, jika kalian bertakwa. Ya. Kemudian setelah itu juga masih khitabnya kepada para istri Nabi. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna minal ayati wal hikmah. Wahai istri Nabi, ingatlah selalu apa yang dibacakan atas kalian di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan berupa hikmah, yakni sunnah. Sehingga tidak berlebihan ketika disebut di sini bahwa istri-istri Nabi itu adalah para wanita yang suci dan disucikan, karena memang Allah menyebut itu. Mereka adalah para wanita yang thayyibat mutayyabat, para wanita yang baik dan dijadikan baik, bariat mubarraat, bersih dari tuduhan-tuduhan buruk dan telah dibersihkan min kulli su' dari segala keburukan. Yakdahu fi aradim, yang keburukan itu bisa menjatuhkan kehormatan mereka, wa furushihin, dan juga tuduhan zina terhadap mereka ini sudah Allah bersihkan
bahwa itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi. Dan itu sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala bahwa wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk para wanita yang baik, sementara mereka adalah untuk laki-laki terbaik. Allah katakan fattayyibuna lit-thayyibat wat-tayyibin wat-tayyibun at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, dan para wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Faradiyallahu anhun wa ardahun ajma'in wa sallallahu wa sallam ala nabihi sadiqil amin. Maka Allah meridai mereka dan semoga menjadikan hati kita ridha kepada mereka semuanya, dan semoga salawat dan salam atas Nabi kita as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Dan istri-istri Nabi itu yang pertama adalah Ibu Khadijah radhiyallahu anha bintu Khuwailid, ya. Yang kedua Ibu Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Yang ketiga Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat Ibu Hafsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Yang kelima Ibu Zainab bintu Huzaimah Al-Hilaliyah, yang disebut Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Yang keenam Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh Zainab bintu Jahshin Al-Asadiyah atau Al-Astiyah. Yang kedelapan Juwairiyah bintul Harith Al-Khuzaiyah. Yang kesembilan Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan yang ke-10 Safiyah bintu Huyayyin bin Akhtab, ini dari Bani Nadir, termasuk keturunan Harun bin Imran, ya, radhiyallahu anha. Yang ke-11 Ibu Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Inilah istri-istri Nabi SAW, ya. Ada 11, dan semuanya adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan masih ada 2 yang dikatakan lam yadkhul bihima, di mana Nabi tidak sampai, yakni berhubungan dengan keduanya, sehingga tidak, apakah mereka disebut ummahatul mukminin atau tidak. Terus tentang hukum dan keutamaan mereka ini tidak terjaga di kitab-kitab para ulama, yakni Asma bintu An-Nu'man Al-Kindiyah dan Amimah bintu Nu'man bin Syarahil Al-Juniyah. Ini, ya, yang kedua ini dicerai Nabi, ya, ketika didekati Nabi mengucapkan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, maka Nabi menceraikannya. Wallahu a'lam. Itulah istri-istri Nabi SAW dan ibu-ibu orang beriman, ibu kita yang harus kita hormati, kita jaga, dan kita harus marah ketika ada orang-orang yang mencela mereka, ya, dengan kemarahan terukur tentunya,
Ya. Sebagaimana kalau kita marah ketika ibu kita yang melahirkan kita dicela-cela orang, tapi dengan marah yang terukur pula. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan. Tidak ada ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.